Baik, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai komponen peta ya. Apa saja sih komponen yang harus ada dalam sebuah peta? Nah, di sini saya memiliki sebuah contoh peta yang kita bisa bedah bersama-sama ya. Nah, di sini komponen yang penting pertama kali adalah judul. Nah, judul ini adalah representasi dari isi ya. Jadi kalau di sini judulnya adalah Peta Geomorfologi Wilayah Kepesisiran Kabupaten Kulon Progo, maka ya isinya berkaitan dengan bentuk lahan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Nah, selanjutnya ada apa ya? Nah, di sini kita bisa lihat, kemudian ada garis astronomis. Nah, garis astronomis atau garis bujur lintang lah kalau teman-teman sering mendengarnya ya. Nah, kebetulan ini formatnya tidak degree minute second, tetapi formatnya pakai UTM sehingga angkanya formatnya mungkin tidak familiar bagi teman-teman di SMA ya. Nah, fungsinya buat apa? Di sini fungsinya untuk menentukan titik atau koordinat dari suatu lokasi. Nah, ini ketemu lagi nih, ada komponen yang harus ada, yaitu komponen lettering. Lettering ini berisi tentang keterangan-keterangan yang ada dalam sebuah peta. Ini juga ada Samudra Hindia, kemudian ini ada kecamatan, ada desa, dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak kalah penting ada di sini garis tepi ya dari sebuah peta untuk menunjukkan batas dari peta tersebut. Kemudian lanjut lagi, saya bisa menemukan apa ya? Oh, ini di sini. Nah, saya bisa menemukan legenda. Legenda itu apa sih? Nah, legenda ini adalah kumpulan keterangan-keterangan dari simbol yang digunakan. Nah, di sini juga ada simbol juga ya, teman-teman ya. Ada simbol garis, kemudian ada simbol area, ada simbol warna juga bisa digunakan, ya kan? Jadi legenda itu ya. Kemudian komponen yang harus ada adalah ini apa namanya, arah orientasi. Nah, biasanya arah atau bagian atas dari sebuah peta itu menunjukkan arah utara. Itu standarnya, teman-teman. Nah, kemudian ada scale atau skala di sini. Scale ini berfungsi untuk membandingkan antara jarak yang ada di peta dengan jarak sebenarnya. Kalau ini jenisnya adalah skala bar ya. Teman-teman mungkin familiar dengan skala numerik yang 1:50.000 kayak gitu. Tapi kalau di sini yang digambarkan menggunakan skala bar. Nah, kemudian geser ke kiri ada peta insert. Nah, peta insert ini berfungsi untuk menunjukkan area yang kan kadang-kadang gini, kita kan nggak tahu ya daerah Kabupaten Kulon Progo itu ada di provinsi mana sih. Maka kemudian dibutuhkan area yang lebih luas dari posisi kita memetakan itu, ya kan, agar menjadi lebih jelas. Oh, ternyata kalau orang-orang kan mungkin lebih familiar dengan daerah istimewa Yogyakarta ya. Maka Kabupaten Kulon Progo itu di bagian DIY bagian barat ya. Oh, ternyata pesisir Kulon Progonya itu yang bagian selatan. Jadi membantu untuk menentukan area yang kita petakan. Nah, kemudian ada lagi yang kita bisa lihat, itu ada di sini, yaitu adalah koordinat sistem yang dipakai. Nah, kebetulan saya menggunakan WGS 1984 UTM Zone 49S. Tuh. Nah, semacam itu ya. Ini jadi adalah proyeksi yang digunakan. Nah, di sini juga ada sumber ya, teman-teman ya. Sumber itu fungsinya buat apa? Nah, karena ini bentuk pertanggungjawaban secara akademis si pembuat peta, yaitu dia mengambil dari berbagai sumber. Nah, ini juga bisa menentukan tingkat validitas dari peta yang dibuat. Nah, sebenarnya ada nama pembuatnya juga, teman-teman, di situ untuk ya melihat juga apakah benar dia adalah seorang yang representatif untuk membuat sebuah peta, ya kan. Terus juga ada tahun pembuatan. Nah, tahun pembuatan itu menentukan tingkat validitas dari data yang kita butuhkan juga. Nah, bisa jadi kita butuh tahun 45, maka kemudian data yang atau peta yang kita gunakan harusnya ya juga tahun 45 biar sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang paling baru, paling update ya kita lihat juga kapan dia membuatnya. Maka bisa kita ketahui tingkat validitas data yang kita gunakan juga. Sepertinya itu ya. Jadi kita bisa simpulkan apa saja yang harus ada di sebuah
peta, kesimpulannya adalah satu judul, kemudian garis tepi, skala, orientasi, legenda, insight, sumber, pembuat dan tahun pembuatan, kemudian garis astronomis, proyeksi, dan lettering. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.